biar lebih jelas ya saya kasih gambaran ya. Ini saya mulai dari mesin ini dulu ya. Tadi kan mesin ini memproses air biasa menjadi air yang 3 karakteristik, mikrokluster, alkalin, dan juga antioksidan. Ini air biasa ya. Air biasa. Ini molekulnya 16 sampai 20 molekul ya. Ini air yang layak minum masuk mesin ini ya. Nah, masuk ke mesin ini melalui filter. Difilter dulu sini. Masuk air, ini H2O ya. H2O. Nah, ini komponen-komponen yang ngikut di dalam air ini dilepas di filter ini ya, nggak ikut ya. Ini H2O. Nah, setelah filter ini ada 7 platinum berlapis titanium, ada 7 ya. Ini dialiri listrik 230 watt. Disetrum ini, ada aliran listriknya mesin ini di dalamnya. Platinum berlapis titanium, dan penampangnya lebar. Nah, ini sangat mempengaruhi kekuatan daya memecah air. Jangan salah Bapak Ibu, ada mesin sejenis ini sebelum saya lupa ya. Dayanya nggak sekuat ini, penampangnya nggak selebar ini, sehingga nggak mampu memecah air, sehingga perlu penambahan bahan kimia untuk memecah air dan juga membuat air alkalin. Nah, ini dengan 7 titanium dialiri listrik 230 watt, air ini terdisosiasi jadi ion hidrogen dan ion hidroksida ya, dipecah air, dan molekul yang tadi besar gini ini diperkecil jadi 4 sampai 6 molekul ya. Nah, ini pH yang 8,5, kemudian lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi, ini pH 9. Kita bisa bermacam-macam pH yang kita buat. Ini lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi, pH 9,5. Nah, ketika ini air difilter, kemudian jadi bersih, air bersih ya. Kemudian disetrum, air dipecah jadi ini ion hidroksida dan ion hidrogen, dan molekulnya jadi kecil. Ini seperti ini kerja mesin ya. Nah, sekarang bagaimana kerja di tubuh kita? Kalau bicara tubuh, bicara sel tadi ya. Sel kita Bapak Ibu, ini ada membran sel. Nah, membran sel ini tempat keluar masuknya ion dan juga makanan segala macam. Ini sel, ada inti sel di sini. Ada mitokondria di sini, ada ribosom, ada peroksisom segala macam ya, badan Golgi. Banyak saya nggak akan cerita, cuman yang penting-penting aja di sini. Ada mitokondria di sini. Ada ribosom juga di sini. Nah, Bapak Ibu tahu napas kita menghirup oksigen, masuk, diambil hemoglobin, darahnya merah segar ya, melalui arteri disebar ke seluruh tubuh, akan masuk ke sel. Ini oksigen masuk ke dalam sel, dan makanan yang kita makan dicerna, karbohidrat menjadi glukosa, disebar lagi melalui arteri, masuk lagi ke dalam sel, glukosa. Ketika masuk ke dalam sel ini, glukosa ini yang dari karbohidrat plus oksigen dibakar jadi energi plus CO2 plus H2O. Sebelumnya asam karbonat ya. Nah, CO2 ini harus dibuang dari dalam sel. Ini ekstrasel ya, ekstrasel, dan ini intrasel, dalam sel ya. Nah, ini cairan di luar sel, ini di dalam sel. Di sini membran sel ini ada muatan Bapak Ibu ya, muatan listrik. Kita kan ada strum ya, ada listriknya. Karena itu kita bisa bergerak karena ada listrik. Jantung berdenyut karena ada listrik ya. Nah, muatan di dalam sel ini negatif, muatan di luar sel positif. Nah, ada beda potensial di sini. Ada potensial membran namanya. Itu berkisar 50 sampai 200 milivolt. Nah, tegangan ini yang akan mempengaruhi keluar masuknya zat-zat ke dalam sel.
Glukosa masuk ke dalam sel, oksigen masuk ke dalam sel, glukosa dibakar oleh oksigen jadi energi dan CO2. CO2 dan racun-racun di dalam sel dikeluarkan. Dikeluarkan CO2 dan toksin ya, racun-racun dikeluarkan melalui tadi potensial membran tadi, melalui membran ini. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan air ini ya? Sekarang saya perlihatkan. Ini ion hidroksida, ion hidrogen dan ion hidroksida akan masuk ke dalam sini. Ion hidroksida lari ke kutub positif ya. Dia akan ada di sini, hidroksida. Ion hidrogen akan masuk ke dalam karena ini muatannya negatif. Ion hidrogen. Ini akan meningkatkan potensial membran, tegangan membran, sehingga keluar masuknya glukosa masuk ke dalam sel dan oksigen masuk ke dalam sel dibakar jadi energi lebih cepat. Pembuangan racun juga lebih cepat lagi, pembuangan CO2 lebih cepat. Bahasa singkatnya, metabolisme kita meningkat sehingga efeknya kita lebih berenergi. Paham ya sampai situ? Kenapa minum air kangen kok jadi fresh ya, seger? Ini kerjanya gini. Karena O2 dan glukosa dibakar di dalam sel, kemudian CO2 dibuang, racun-racun dibuang ke dalam, keluar melalui keringat, melalui urin, melalui buang air besar. Ketika kita mengetahui ini bicara di tingkat sel, berarti di seluruh sel di tubuh kita. Ya, seluruh tubuh kita ya, sel mau di otak, mau di pembuluh darah, mau di tulang, mau di otot, kerjanya seperti ini, semua sel ini kritikal ya, ini yang paling penting. Jadi ion hidrogen ini akan lari ke dalam. Nah, ion hidroksida yang ada di sini muatannya negatif, ini akan melindungi sel ini dari radikal bebas tadi yang kekurangan satu elektron. Sehingga ketika dia mau mampir di sini, nah biasanya nyerangnya di membran sel, radikal bebas ini. Udah diberikan langsung ke sini ditangkap, sehingga sel terlindungi. Bagaimana terlindungnya sel kita dari antioksidan yang dihasilkan oleh ion hidroksida. Bukan bahan kimia, murni air Bapak Ibu ya, murni air. Jadi ini kerjanya. Jadi radikal bebas masuk ke dalam melalui pembuluh darah, melalui pernafasan, langsung ditangkap oleh kelebihan ini, enggak jadi merusak sel. Kemudian transport O2 dan glukosa dan makanan dibakar di tingkat sel jadi energi yang untuk kita beraktivitas. Kemudian racun-racun dibuang melalui keringat tadi di awal, keringat, urin, buang air besar, lebih cepat prosesnya. Apa enggak di steam tubuh kita Bapak Ibu? Racun-racun semua kebuang, energi kita lebih meningkat. Yang bisa disimpulkan dari kalau kita minum Kangen water setiap hari, saya biasakan diri 2 gelas pagi hari ya. Nah, efeknya, dan kalau kita bertahun bertiap hari minum air ini, efeknya saya cuma 3 saya simpulkan ya, cuma 3 ya. Pertama, kita akan terbebas dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena toksin-toksin dalam tubuh kita terbuang melalui keringat, urin, buang air besar, dan penguapan. Racun-racun kebuang. Itu berefek kepada pembersihan penyakit, karena penyakit racun di dalamnya. Ketika ini proses ini dipercepat untuk dibuang, maka penyakit lebih cepat dinetralisir. 1. Yang kedua, kita lebih berenergik Bapak Ibu ya. Kenapa? Tadi oksigen membakar makanan kita lebih cepat sehingga menghasilkan energi lebih cepat, sehingga orang yang minum Kangen water akan stamina-nya lebih tinggi, aktivitas dari pagi sampai tengah malam nggak terasa. Yang ketiga Bapak Ibu, awet muda. Kenapa awet muda? Sel kita dilindungi oleh antioksidan tadi ya, sehingga nggak bisa menimbulkan kerusakan sel di kulit ataupun di dalam tubuh ya. Kesehatan segala-galanya, uang dan harta benda, emas segala macam kurang bermanfaat kalau nggak ada kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah membiasakan minum air Kangen, dampak kesehatan yang ditimbulkan ada 3 hal. Bebas dari segala macam bentuk penyakit, yang kedua stamina akan meningkat, yang ketiga Bapak Ibu jadi awet muda. Setuju?